Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. The ribbon fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Diati, NIM 10564111119 dari kelas IP 5C. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah partai politik. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1908, berdirilah organisasi pergerakan nasional eksklusif untuk priai yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini kemudian menjadi embrio pergerakan organisasi lainnya. Hal ini menyebabkan bermunculannya organisasi-organisasi kemerdekaan. Partai modern pertama yang secara tegas memperjuangkan Hindia bagi orang Hindia adalah organisasi Indische Partij pada Desember 1912. Setelah itu, berdirilah partai politik lainnya seperti ISDV atau Indische Sozialdemokratische Vereniging, dan masih banyak partai lainnya. Kemudian, pada tahun 1939, Belanda membentuk Dewan Rakyat atau Volksraad yang merupakan badan seperti DPR. Oleh karena itu, pada tahun tersebut di Hindia Belanda sudah terdapat beberapa fraksi, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan Muhammad Husni Tamin, Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra atau PPBBB di bawah Prawoto, di Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Terdapat usaha untuk mengadakan gabungan dari partai-partai politik di luar Volksraad dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia atau KRI. Terdapat gabungan politik Indonesia atau GAPI, Majelisul Islami Ala Indonesia atau MIAI, dan Majelis Rakyat Indonesia atau MRI di dalam KRI. Kemudian yang selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan partai politik dilarang. Namun, hal ini tidak berlaku untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian, masa setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Hal ini menyebabkan banyak bermunculan partai di Indonesia. Inilah multisistem partai pertama di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut masa Orde Lama. Masa parlementer marak terjadi di Indonesia pada tahun 1950 sampai pada tahun 1959 yang merupakan titik kejayaan partai politik di Indonesia. Muncul 4 partai besar, yaitu Sejarah Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia, NU, Masyumi, dan Sejarah PKI. Tetapi kabinet berjalan tidak mulus karena banyaknya partai politik pada masa parlementer. Kabinet yang sering berganti-ganti dan pembangunan yang gagal menyebabkan dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan berakhirnya masa parlementer di Indonesia. Dekret presiden ini menjadi jalan keluar dari kemelut konstituante yang gagal mencapai kata sepakat mengenai dasar negara. Berikut masa Orde Baru. Masa ini ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, muncullah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya atau Golkar mendapat suara terbanyak mengalahkan NU, Parmusi, dan PNI pada pemilu 1971. Pada tahun 1973, Indonesia mulai menyederhanakan partai politik menjadi 3, yakni 2 partai politik dan 1 golongan, partai beraliran nasionalis dan beberapa partai non-Islam, yaitu PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik dijadikan satu menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada 10 Januari 1973. Lalu, partai politik yang berideologi Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan PERTI digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada 5 Januari 1973. Satu golongan non-partai adalah Golkar yang merupakan penyokong Soeharto dalam menguasai Indonesia.
dua partai politik dan golongan karya mengikuti sejarah pemilu di Indonesia pada tahun 1977, 1987, 1992, dan 1997. Rezim Orde Baru berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 karena diduga banyak melakukan korupsi dan nepotisme atau KKN. Kemudian yang terakhir, masa reformasi. Partai yang muncul di era reformasi hanya ada 5 partai memperoleh suara signifikan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Mungkin inilah penjelasan mengenai materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.